keadaan baik. Oke, siapa yang mau dengar cerita rakyat? Siapa yang mau dengar cerita rakyat? Siapa mau dengar? Siapa mau dengar? Siapa mau dengar cerita rakyat? Oke. Cerita rakyat kali ini yang akan saya bawakan berjudul Cukup Keramat Mbah Buyut Sangkep Desa Ngerojo. Sebelum masuk ke ceritanya, kalian sudah tahu apa itu cukup? Belum? Iya. Cukup adalah bangunan yang beratap yang didirikan di atas Cukup Mbah Buyut Sangkep yang mempunyai sejumlah aura bisnis. Mengundang penasaran warga sekitar Desa Ngerojo. Bagaimana tidak, seringkali terjadi kejadian aneh pada cukup tersebut. Cukup Mbah Buyut Sangkep didirikan sebelum agresi militer Belanda yang kedua. Berarti kalian belum ada cukupnya sudah ada. Terus ketika tahun 1948 Masehi, cukup tersebut sudah didirikan dan roboh. Dan sekarang tidak lagi tersisa. Namun sejarah tentang cukup tersebut masih dikenang oleh warga desa. Nah, cukup Mbah Buyut Sangkep sendiri berada di Makam Desa Ngerojo sebelah timur. Kisah Mbah Buyut Sangkep berasal dari sepasang suami istri yang bernama Wongso Rejo dan Sami. Siapa namanya tadi suami istrinya? Sami dan siapa? Wongso Rejo. Kedua pasangan suami istri tersebut berasal dari Desa Sengkaran, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. Kemudian si Sami berprofesi sebagai ojek atau petani jauh. Sedangkan Wongso Rejo berprofesi sebagai mereka kemudian hidup layaknya sepasang suami istri. Tetapi beberapa tahun kemudian mereka hidup bersama dan tidak kunjung dikaruniai momen. Mereka memutuskan pindah ke desa Larangan. Kemudian setelah Sami dan suaminya tinggal di desa Larangan, Sami mengganti nama dengan sebutan Sangkep. Dan setiap harinya Sami disebut sebagai Mbah Buyut Sangkep. Setelah tinggal beberapa tahun di Desa Ngerojo, mereka sangat nyaman dan tenang hidup di desa tersebut. Mereka juga sangat disegani oleh warga sekitar desa. Hingga suatu ketika, karena warga desa sudah menghormati, mereka berdua melakukan apapun yang dikatakan oleh Mbah Buyut Sangkep. Kemudian Mbah Buyut Sangkep mengubah nama Desa Larangan menjadi Desa Ngerojo. Sejak diubahnya nama Desa Ngerojo, terjadi peningkatan yang sangat drastis dari mulai ekonomi dan lain sebagainya. Suatu ketika, suami dari Mbah Buyut Sangkep meninggal dunia, lalu dimakamkan di pemakaman desa. Kuburannya dibuatkan cukup, ya kan? Dibuatkan cukup di atas kuburan. Sepeninggalnya suaminya Mbah Buyut Sangkep, ternyata suaminya memendam dinar emas yang sangat banyak. Punya emas yang sangat banyak dipendam, tapi tidak ada yang tahu di mana dipendamnya dinar emas tersebut. Belum ada yang tahu. Yang tahu cuma Mbah Buyut Sangkep dan suaminya. Tak lama kemudian, suara apa tadi? Berarti tandanya ada yang meninggal. Siapa? Yang meninggal adalah Mbah Buyut Sangkep. Iya. Pesan terakhirnya kepada kerabatnya harus dimakamkan satu liang bersama suaminya. Berarti dimakamkan bareng bersama siapa? Suaminya. Terus Mbah Buyut Sangkep pernah berkata bahwa siapapun yang datang ke makamku, maka aku akan mengetahui maksud dan tujuannya. Kemudian cukup tersebut dinamakan Cukup Mbah Buyut Sangkep. Sekitar Cukup Mbah Buyut Sangkep ditumbuhi pohon ribandel. Pohon ribandel biasanya durinya digunakan untuk membungkus jajanan acara 17
tersebut. Kemudian di suatu sore menjelang senja, ada seorang petani yang pulang dari sawah. Kemudian dia melihat kobaran api di makamnya Mbah Buyut Sato. Keesokan harinya, petani itu melihat di makamnya Mbah Buyut Sato apakah ada bekas terbakar atau tidak. Ternyata tidak ada. Dan kejadian itu juga terulang kembali. Lagi ada kobaran api. Ternyata ada pertanda buruk. Pertanda buruknya apa? Pertanda buruknya adalah warga sekitar desa terserang penyakit aneh dan kalau tidak sembuh-sembuh mereka akan meninggal dunia. Kemudian di suatu malam hujan deras disertai petir dan ada seseorang laki-laki yang bernama Parno. Siapa namanya? Parno itu ikut menunggui tetangganya yang sedang lagi istirahat. Terus tepat jam 11 malam Parno tertidur lelap. Parno dilempari sama ketika tidur tadi Parno dilempari apa? Pasir. Biur. Kaget kan? Sopo kuwi? Sing lempari aku karo pasir. Terus dijawab ini. Wong nemen arep lahiran kok malah suaranya siapa itu? Mbah Buyut Sato. Akhirnya Parno menyadari bahwa yang melempari dia dengan pasir adalah Mbah Buyut Sato. Kenapa? Mbah Buyut Sato itu ciri khasnya dia pakai kebaya ya, orang zaman dulu. Terus pakai jaring sama selendang kecil yang ditaruh di punggungnya. Dulu ada model yang menjabat di desa Rojo namanya Mbah Sarpani. Mbah Sarpani itu tuh kalau ada kepala desa yang menjabat itu hartanya akan semakin banyak. Kalau punya Mbah Buyut Sato semakin tinggi. Terus kalau punya Mbah Buyut Sato semakin rendah, dia hartanya juga akan semakin sedikit. Kayaknya gitu. Orangnya gitu ya. Terus akhirnya warga sekitar desa Rojo datang ke makam Mbah Buyut Sato banyak untuk berziarah dan berdoa saja untuk arwah-arwah yang telah meninggal dunia. Mereka tidak meminta apapun seperti meminta hujan, keturunan. Kemudian untuk mengenang jasanya Mbah Buyut Sato, ya kan? Nah itu dibuatkan jalan. Tapi jalannya berada di sebelah selatan yang dekatnya sungai. Yang dekatnya sungai itu ya. Dan itu namanya jalan Mbah Buyut Sato ini loh. Jembatan ini loh. Namanya yaitu jembatan Mbah Buyut Sato. Karena apa? Untuk menghargai jasa-jasanya Mbah Buyut Sato. Tetapi ya, serangkaian kejadian mistis yang dialami warga desa Rojo sampai saat ini cukup Mbah Buyut Sato masih dianggap keramat walaupun sudah tidak ada lagi. Karena itu adalah sejarah desa Rojo atau asal usul dari desa Rojo.